Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim, para ulama, para masyayikh, utamanya mohon maaf Ibu Nyai, saya sekarang kapasitasnya sebagai penceramah. Berarti apa katanya saya? Kalau tadi semi acara kenegaraan maka harus formal betul. Jadi saya tidak begitu formal karena ini pengajian. Oleh karena itu yang saya hormati pertama kali adalah guru kami Nyai Hajjah Zubaidiyah Thaha, yang alhamdulillah beliau bisa hadir. Tanpa beliau tidak akan ada bupati. Sesuai dengan momentumnya, pengajian hari ini akan menjadikan wanita-wanita yang hadir di pagi ini dan wanita-wanita di Bondowoso akan semakin berkualitas, sehingga akan melahirkan anak keturunan yang berkualitas. Yang saya muliakan juga senior saya yang punya kenangan lagu Suci Dalam Debu. Ketika ospek dulu, beliau yang ngajari saya lagu Suci Dalam Debu berbahasa Arab. Kiai Haji Hasyim Usnan. Mohon maaf sekali lagi, tolong jangan diatur apa katanya saya, karena ini bukan acara kenegaraan, sudah acara pengajian. Yang saya hormati dan saya muliakan guru saya ini, saya sebagai kapasitas guru, beliau adalah Dr. Kiai Haji Abdul Hamid Wahid MAG, dan ketepatan sekarang menjadi bupati di Bondowoso. Yang saya hormati Wakil Bupati Kiai As'ad Yahya Syafi'i, sarjana ekonomi. Yang saya hormati, Masya Allah, Tabarakallah, hasil pimpinan dipimpin oleh beliau. Tadi ada vlog, bisa menjadi juara 1 nasional, tepuk tangan untuk beliau. Ibu Ketua Tim Penggerak BKK Kabupaten Bondowoso, Ibu Nyai Hajjah Dr. Khadijatul Qadriyah Abdul Hamid MPUB MSI, cek lancung iki. Makin macam repot ki. Yang saya mohon maaf ibunya, sudah tidak bisa diatur ini. Yang saya hormati Wakil Ketua, Ibu Wakil Ketua Penggerak PKK Kabupaten Bondowoso, Ibu Nyai Zakiatul Fakhirah, yang kata Bapak Bupati tadi bahwa wanita itu kalau tidak disebutkan dengan ilmu akan sibuk dengan perasaannya. Ternyata tadi Bapak Bupati melirik Wakil Bupati. Entah sedang terjadi apa, saya tidak tahu.
Yang saya hormati para pejabat di lingkungan Kabupaten Bondowoso, Bapak Sekda, Bapak Camat, asisten, dan semua yang patut dihormati, yang hadir kami hormati dan semoga ditinggikan derajatnya oleh Allah. Semoga diberikan kebahagiaan dan keselamatan. Yang saya hormati ibu-ibu, Masya Allah, para pilar dunia yang hadir pada hari ini dan ternyata memang mendominasi, karena memang sekarang muslimin ngampung sama muslimat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Nyai tadi, bahwa penceramah itu biasanya muslimat, entah mimpi apa ngundang muslimin di pengajian Mahabudiman yang ke-7. Terima kasih Ibu Nyai atas kepercayaannya. Alhamdulillah melokia. Ketika awal saya dihubungi oleh Ningdin, saya dihubungi lewat WA. Masya Allah, beliau ternyata luar biasa bisa dapat nomor WA saya, bisa ngisi pengajian di pendopo. Ngetek saya. Insya Allah saya tidak pernah masuk pendopo itu. Kalau di luar pendopo saya sering, karena sering makan di depan ini. Di kaki 5 itu. Saya sering kalau sudah masuk Bondowoso pagi, subuh, karena biasa subuh, sholat, setelah sholat saya cari makanan di sekitar sini. Kadang makan di sini, di depan ini, biar tahu Ibu Bupati. Jadi saya sering makan di depan. Bahkan ada makanan yang favorit bagi saya di depan itu. Saya hadir di sini, saya Masya Allah tabarakallah ketika hadir di tempat ini, terus kemudian oleh beliau diminta untuk mengisi pengajian, dicari tanggal dan ketepatan saya saat ini ada pengajian kosong pagi tapi langsung mau ke Muncar. Saya bilang sama beliau, bisa Ibu Nyai tapi tanggalnya ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, tapi beliau berkenan dan saya bisa hadir di sini. Semoga ada manfaatnya. To the point. Kan saya sudah bilang tidak bisa diatur. Ada 2 ungkapan berbahasa Arab yang katanya ini adalah hadis, tapi menurut Profesor Dr. Kiai Haji Mustafa Ya'qub, dari semua sumber hadis ternyata tidak didapatkan. Berarti ini adalah ungkapan kata hikmah. Ungkapan pertama itu adalah An-Nisa, atau dalam kalimat lain ada yang menulis al-mar'ah imadul bilad. Idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Perempuan itu adalah pilar negara, tiang. Kalau laki-laki ini genteng. Jadi tempat berteduh itu laki-laki. Kita, Pak, tempat berteduh itu adalah kita. Karena kita yang menjadi orang yang dipercaya oleh Allah untuk menjadi orang yang bisa menyelamatkan ibu-ibu ini, yang bisa memberikan nafkah ibu-ibu yang ada ini. Terus kemudian kita menjadi juru selamat ibu-ibu ini. Kita sebenarnya. Tapi mohon maaf, tiangnya adalah ibu. Ketika sudah berbicara hal seperti ini, saya ingat artis. Pemainnya itu artis, tapi manajernya yang ngatur artis. Kepala keluarga itu kita, tapi yang ngatur manajer. Kita pas begadang malam hari, ada sesuatu yang patut dibicarakan, tahu-tahu manajer telepon, tidur, pasti tidur.
Pasti tidur. Saya jangan digurui, alhamdulillah pengalaman. Jadi enak-enaknya ngomong, tahu-tahu telepon, tidur. Pas enak ngomong dengan teman, sejawat, tidur. Makan. Kita jalan-jalan, ziarah ke saudara-saudara. Terus istri sang manajer keluar terlebih dahulu. Telepon, keluar. Atau mau enggak dibalik, kita yang keluar terlebih dahulu, ibu-ibu masih enak-enaknya ngomong di dalam. Terus kita telepon, "Dek, saya sudah ada di luar." Tunggu. Maka hari ini pengajian khusus manajer. Supaya manajernya menjadi manajer yang berkualitas. Dari tema tadi, berhijrah dari manusia yang biasa akan menjadi manajer yang luar biasa. Tepuk tangan. Sallallahu Muhammad. Dari ungkapan itu, kemudian ada lagi ungkapan bahwa ibu itu adalah madrasah atau lembaga pendidikan pertama bagi anak. Berarti anak-anak kita hebat itu dari ibu. Loh, ayah itu apa fungsinya? Ayah itu nirakati, memberikan nafkah dan melindungi. Itu ayah. Tapi kalau ibu yang bersentuhan langsung. Oleh karena itu, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bupati, memang ibu-ibu itu harus ada majelis ta'lim dan harus ada majelis taklim. Dan tulisannya itu kalau di Indonesia kan majelis taklim pakai K. Memang betul, memang butuh memang. Jadi wanita itu butuh majelis taklim dan butuh majelis taklim. Betul? Coba kita tahu yang banyak menyumbang kosakata bagi anak itu ibu. Kalau ayah kan ngomongnya kan yang penting-penting saja, mungkin sudah bangun, selesai, sudah bangun. Jadi kalau anak dipasrahkan kepada ayahnya, kosakatanya hanya itu. Sampai nanti besar, taunya ngomong sudah bangun. Iya kan? Tapi kalau ibu-ibu masih bayi itu loh, sudah diajak ngomong, sudah bangun ya, tuh popoknya penuh, mau makan apa minum dulu, kan tidak mungkin bisa jawab. Sudah tahu tidak bisa jawab, tapi diajak ngomong, itu perempuan. Tapi dengan barokah, tapi dengan kerja keras ibu yang sering ngomong pada anak, Muslim sekarang jadi penceramah. Kenapa? Karena banyak kosakata dari ibu. Kalau dari ayah, tidak mungkin banyak. Contoh aja ya, ibu-ibu itu rata-rata ada pertanyaan dari anak, sepelit apapun, sepelik apapun, sesulit apapun pasti dijawab, walau tidak bisa jawab. Lewat di pinggir kuburan, anaknya tanya, itu apa bu? Kuburan. Ada apanya bu? Ya ada orang mati nak. Kok mati bu? Kok mati bu? Dijawab, ya kalau ndak mati penuh Bondowoso nak. Siapa bu yang matikan bu? Allah. Pertanyaannya tambah sulit. Di mana Allah bu? Apa jawaban ibu? Yuk beli pentol yuk. Selesai. Cerdasnya ibu loh. Ketika mulut sudah penuh dengan pentol, maka dia sudah ndak mungkin tanya lagi. Coba kalau bapak, ya apa? Itu apa ya? Kuburan.
Ada apanya ya? Ya orang mati nak, mosok kucing. Ini jangan dilanjutkan, bahaya ini. Kok mati ya? Langsung dia bilang, tanya sama ibunya. Kenapa? Karena khawatir ada kekerasan di situ, tindakan fisik. Maka, coba. Kemarin saya ada perjanjian sekolah tinggi ya, kerjasama saya karena masih belum ada izin di rumah saya dengan salah satu institut agama Islam di Panyepen sana namanya. Ada seorang profesor namanya Prof Zahid. Beliau itu luar biasa tafsirnya. Bilang begini, ternyata sekolah itu semakin tinggi semakin tidak jujur. Saya kaget, masa? Coba, anak-anak TK itu atau PAUD lah, ya PAUD, kelompok belajar, itu sekolah terendah sekarang, paling bawah. Ketika berada di KB, kelompok belajar, anak-anak itu rata-rata jujur. Coba kalau ada tamu, kita enggan untuk menemuinya, pasti bilang sama anaknya, nak, katakan ayah tidak ada, sedang keluar. Terus tamunya datang, ayahmu ada, tapi disuruh bilang tidak ada. Akhirnya naik lagi ketika sudah mulai belajar bohong dia. Uang 20.000, uang sangu, akhirnya dia belikan sesuatu dan ternyata itu sudah bisa untuk membelanjakan hal-hal yang kurang bagus. Sudah mulai berbohong. SD sudah mulai berbohong. SMP tambah banget. SMA innalillah. Mahasiswa Allah. Shadaqallahul azim. Ini katanya semakin tinggi sekolah itu katanya kok semakin tidak jujur. Nah, oleh karena itu TK, PAUD itu rata-rata guru-gurunya adalah wanita. Kenapa? Karena wanita itu, Masya Allah ya, sabar, jujur, alhamdulillah, jujur. Lampu sen kiri hidup, belok kanan. Tidak pakai helm diberhentikan polisi. Kok tidak pakai helm, Bu? Mohon maaf, saya tidak tahu kalau ada sampean. Perempuan itu sabar karena tidak pernah stres. Perempuan itu ngajar TK. Kalau hampir stres, rujaan di kelas. Betul? Sekali lagi, mari kita harus menjadi manusia-manusia, wanita-wanita yang berkualitas. Kira-kira apa tipnya? Ikuti berikut ini. Sudah masuk ke serius, Semua orang ya Allah, nitek saya udah Hasim. Ini yang ngospek saya dulu. Disuruh nyanyi, suruh apa, beliau yang ngospek saya. Mau balas dendam tidak bisa saya. Ayo, kira-kira apa kalau ingin menjadi manusia yang berkualitas? Dulu ada ulama besar namanya Zunnun al-Misri. Ada orang sowan sama beliau. Qila lidinnun al-Misri. Ditanyakan pada Zunnun al-Misri. Ada pertanyaan begini. Mata ya'lamur rajulu annahu min safwatillah. Ya'ni min khawasihi alladzina istafahumullahu ta'ala. Nah, ini pas persis seperti yang tema yang ada hari ini. Kapan? Ini di sini ada kalimat ar-rajul bihasabit taglib, tapi yang berarti itu semua laki dan perempuan. Kapan seseorang, saya maknai seseorang saja, kapan seseorang itu akan tahu bahwa dia itu adalah manusia pilihan Allah? Menjadi manusia pilihan Allah, manusia yang berkualitas. Kapan? Kan beliau menyatakan, ya'rifur rajul annahu min safwatillahi ta'ala bi arba'ati asya.
Seseorang itu akan tahu kapan dia menjadi manusia pilihan Allah bila mana dia sudah mempunyai 4 persyaratan. 1, semoga bisa semuanya, amin. 1, yang pertama adalah yang harus kita tanamkan dalam hati, kapan kita menjadi manusia yang berkualitas itu adalah idza tarokar roha, ai idza khala'ar roha. Orang itu ketika berada di dunia, dia itu sering beraktivitas, kurang istirahat. Kurang istirahat. Jadi kalau kita banyak melakukan kebaikan, bukan mager, malas gerak, itu adalah salah satu orang yang berkualitas. Tapi, nah ini kalau sudah tapi, masuk masalah sekarang. Dulu ketika tidak ada smartphone, telepon pintar atau yang bernama HP, kita itu adalah orang yang beraktivitas tinggi. Kita sebenarnya terjebak oleh dunia modern. Mobil ini yang buat orang Jepang loh. Tapi di Jepang sudah tidak dipakai mobil, pakai sebagai ontel. Coba lihat di TikTok atau di YouTube itu, bagaimana kehidupan orang Jepang. Lebih banyak jalan, lebih banyak gerak pakai sepeda ontel daripada pakai mobil. Kita yang tidak bisa buat mobil, pakai mobil. Kita yang kita tidak bisa buat motor, memproduksi motor, kita memakainya. Akhirnya apa? Malas gerak. Kalau dulu tradisi kita kalau Idul Fitri kan, fi kulli makan. Pindah tempat makan, pindah tempat makan, pindah tempat makan. Itu dulu aman. Kenapa? Dari pindah tempat ke pindah tempat jalan kaki. Kalau sekarang motor, mobil. Betul. Akhirnya apa? Penyakit ini, penyakit itu. Sampai ada penyakit loh Bu, kadang yang dulu kita tidak mengenal penyakit itu sekarang ada. Macam-macam nyaman penyakit pun itu. Gue sampai kadang tak ngerti ke penyakit pun. Saya dulu sering ngomong begini, ada orang kadang kalau disuruh bersapa, saling sapa tuh tidak mau karena ada kata-kata yang nyelkit dalam hati. Sebentar, kata orang Madura, kok tak ndek kok nyapa kok arwapolan bahasa nesep nyersep kerok perot tetet. Saya hanya bisa ngomong, saya tidak tahu kayak apa perot tetet. Ternyata di tubuh ini ada usus terkecil. Saya ulang, ada usus terkecil. Saya kok tahu, bukan belajar kedokteran. Istri saya kena penyakit di usus terkecil. Katanya di 3 meter ususnya berisi nanah. Polari ya perut tetet kata saya. Jadi memang sakitnya luar biasa. 3 meter. 3 meter. Terus saya lihat di Google berapa ukuran usus itu sebenarnya. 7,5 meter. Maka tidak heran kalau di YouTube itu ada mukbang namanya. Kayak di Indonesia yang terkenal itu Tamboikun. Pikir kenjek gendeng apa kok? Tamboikun. Allah, makanan sebanyak itu dimakan untuk satu orang. Padahal itu porsi orang 5, kadang porsi orang 6, kan begitu kan? Ya, luar biasa ternyata. Jadi kalau ingin tahu tentang kebesaran Allah, kita tidak harus melihat gunung, kita tidak harus melihat langit yang tidak ada tiangnya. Lihat diri kita sendiri, itu sudah ada banyak tanda kebesaran Allah. Ini banyak yang banyak tidak belajar. Padahal kita ngomongnya tiap hari loh, Allahu Akbar, tapi tidak meresap ke hati kita. Yang ada apa? Ingin segera selesai. Apanya? Sholatnya. Terburu-buru sholat karena ada janjian dengan seseorang yang menjanjikan untuk diberi sesuatu.
Apakah dia tidak sadar ketika sholat bahwa dia sedang menghadap kepada Zat yang akan mengabulkan semua hajatnya? Ketika sudah diam berarti merasa. Kata Imam Ghazali, kalau kita sudah tidak bisa khusyuk sholat dari awal sampai akhir, usahakan di 3 bacaan ini harus khusyuk. Mana? 1, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. 1. 2, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Tidak usah khusyuk dari awal sampai akhir, karena tidak bisa loh. Tidak bisa. Alhamdulillah sampai saat ini hanya saya bisa ngomong khusyuk, tapi tidak pernah khusyuk. Betul, tidak pernah khusyuk saya. Sulit khusyuk. Yang penting 3 itu sudah pegangan. Wajjahtu wajhiyah. Saya menghadapkan tubuh saya kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Ingat pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Hadapkan padamu. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita harus menganggap bahwa kita berhadap-hadapan dengan Rasulullah. Mengapa? Ada hadis. Ma min abdin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Hamba Allah dari manapun dan siapapun yang memanggil salam kepada saya, dimanapun dan dalam kondisi apapun, maka ketika itu ruh saya dikembalikan lagi kepada tubuh saya, dan saya bisa menjawab salam itu. Pertanyaannya, selama 24 jam tidak ada yang putus untuk memberikan salam kepada Rasulullah. Berarti Rasulullah sampai saat ini hidup. Percaya enggak percaya? Enggak apa-apa. Apa saya ada percaya enggak apa-apa. Oleh karena itu, tadi kita baca sholawat ya Nabi, coba. Tadi itu kalau diresapi loh bacaan itu. Luar biasa tuh. Ya Nabi salam. Coba pakai khitab, coba. Alaika, kepadamu. Berarti kan ada di hadapan kita. Tapi kita tidak merasa. Malah justru kalau mulutan kita, ya Nabi salam alaika, di mana sih mata keluar. Ya Rasul salam alaika. Pukul berempat kita semua. Coba. Sering apa enggak kita? Ikuti cerita berikut ini. Ini cerita ibu yang berkualitas. Dulu ada ulama masa mudanya masih bernama Taifur. Nama sepuhnya Abu Yazid Al-Bustami. Taifur itu masa mudanya ihtilam pertama, mimpi keluar mani pertama. Ini hanya milik bapak-bapak, sampean tidak pernah pengalaman. Tidak usah dilanjut. Hanya kita ya Pak yang tahu ya. Ihtilam pertama, langsung ngomong sama ibunya, ibu alhamdulillah ibu. Apa? Saya sudah laki betul sekarang karena mimpi keluar mani. Apa katanya ibu? Nah, kalau hanya mimpi keluar mani itu bukan laki-laki sebelum bermimpi Rasulullah. Coba. Ibu dulu itu kayak gitu. Akhirnya beliau baca sholawat, akhirnya mimpi. Setelah mimpi, ngomong lagi, matur sama ibunya. Alhamdulillah ibu, saya laki betul bu. Kenapa? Saya mimpi Rasulullah. Apa kata beliau? Kalau hanya mimpi bukan laki nak, kalau tidak bertemu langsung. Tanya lagi, bisa bu? Bisa. Apa ada bu? Ada. Karena Rasulullah bersabda, anak, man ro'ani fil manam fasayaroni fil yaqdah. Orang yang mimpi bertemu saya itu nanti tidak usah mimpi bertemu saya langsung. Caranya gimana bu? Ketika kamu sholat
bilang assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Siapkan hatimu, siapkan jiwamu, seakan-akan kamu berhadapan dengan Rasulullah. Dibangun itu terus, dilatih terus, akhirnya apa? Beliau langsung mendengar jawaban salam dari Nabi ketika bilang assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Langsung nangis, ngomong sama ibunya, matur, ibu, alhamdulillah ibu, saya dengar suara Nabi barusan menjawab salam saya. Apa katanya ibunya? Kamu baru resmi jadi laki-laki. Lakean. Ini untuk memotivasi ibu-ibu gitu loh. Paham? Ini untuk memotivasi ibu-ibu. Jadi ibu itu harus memotivasi anak-anaknya menjadi orang berkualitas. Kamu ndak laki, Cong, kalau ndak bisa begini. Kalau ndak laki, Cong, kalau tidak punya prestasi seperti ini. Dengan cara seperti itu, anaknya pasti akan mengikuti dan menjadi anak-anak yang berprestasi. Alhamdulillah. Aduh. Anak laki-laki sekarang boncengan sama perempuan, ente gelu. Anak laki-laki sekarang kalau boncengan dengan perempuan, akhirnya ayahnya bilang atau ibunya bilang, laki betul kamu, Cong. Ya, jadi pada karin ring bini ku lagu. Sekarang itu loh Bu, Pak. Kalau ada orang tua memberikan HP sama anaknya banyak, minta apa saja diberikan banyak, tapi mohon maaf, fungsi kontrol dari orang tua kepada anak sudah mulai sedikit. Bapak Ibu, jenengan kalau anaknya mondok di pondok pesantren di mana saja, saya tidak mau menyebut pondok pesantren, sebuah pondok pesantren, jenengan sudah tidak usah tanya kamu dapat apa, tidak usah tahu apa. Salah satu kelebihan pondok pesantren, sholatnya anaknya jenengan itu dijaga di pondok. Betul? Kalau di rumah jarang loh orang tua yang tanya, kamu sudah sholat apa belum? Kenapa kok jarang? Karena ayahnya juga tidak sholat. Sudah? Faham? Sudah. Tip yang kedua. Oh, kol berapa ni? Sepuluh. Bagian tanjak guna ngucap jam, ya gulanya bicara. Ya Allah, montang bestil. Buat sepo. Yang kedua, wa'ta minal mawjud. Orang itu kalau ingin berkualitas, sisihkan harta walau sedikit, infakkan kepada orang yang membutuhkan. Kalau ingin berkualitas, begini, bismillahirrahmanirrahim, saya cerita di kitab Ta'lim itu. Ada ulama besar namanya Abdul Aziz bin Ahmad Al-Halwani. Siapa itu? Syamsul A'immah, mataharinya para imam-imam. Santri-santrinya itu jadi ulama-ulama besar, madhab Hanafi kalau tidak keliru. Siapa itu Abdul Aziz? Abdul Aziz itu anaknya Pak Ahmad. Siapa Pak Ahmad itu? Pedagang manisan. Al-Halwani. Halwani itu bukan fam gaya Habib. Kalau Habib itu kan ada famnya, Al-Jufri. Ini Al-Halwani, itu bukan Habib. Pedagang manisan. Halwun, manis. Nah, sudah. Kalau ada majelis taklim seperti ini, mohon maaf, ini bukan menyinggung, enggak, keng tro minta manisan itu benda. Kalau ada majelis taklim seperti ini, Abdul Aziz itu dibawa, Abdul Aziz kecil dibawa. Ustaz, saya punya anak namanya Abdul Aziz, tolong doakan Ustaz semoga jadi anak soleh. Didoakan oleh ustaznya. Terus ada bungkusan, dibungkus dengan rapi, isinya manisan. Diaturkan sama ustaz itu, Ustaz, ini sedikit dari kami tidak punya apa-apa Ustaz, karena kami hanya penjajah dan penjual manisan. Akhirnya apa? Ketika dia sudah remaja, luar biasa kegemarannya mencari ilmu kemana-mana dan menjadi orang alim dan menjadi ulama. Barokahnya apa? Barokah a'ta minal mawjud,
apa yang dia punya sedikit disisihkan untuk disedekahkan. Wassalamualaikum Muhammad. Maka oleh karena itu ibu-ibu, panjenengan itu kalau ada harta, ada rizki, peruntukkan untuk dua ini. Karena dua ini yang tidak dilaknat oleh Allah. Ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha. Dunia itu semuanya dilaknat, isinya dilaknat. Illa dzikrullah wa ma walah. Satu, kecuali zikir dan sesuatu yang mendukung kepada zikir. Termasuk luar biasa pengajian sini. Ada rotib hadda, ada hataman, ada burda. Itu bacaan-bacaan luar biasa itu. Masya Allah, kami beri apresiasi luar biasa. Ini kemun pahit terima sampean. Saktem ya. Sehat semua yang ada ini. Coba kalau musim penyakit yang dibaca apa? Burda. Apalagi tadi ada ijazah dari Ibu Nyai yang kata beliau Kiai Wahab Hasbullah dapat langsung dari Imam Busiri. Insyaallah mimpi nggih Ibu Nyai nggih. Kalau bertemu langsung kan tidak mungkin nggih. Mimpi. Burda. Kita sudah dapat ijazah. Baca aja menurut sahabat ke WA. Karena enggak kita punya amalan. Jadikan story. Tidak dibaca. Sama seperti ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Saya pernah diajarkan ilmu ini oleh ayahnya ini. Ini ayahnya ini. Yang pakai kacamata, baju hitam. Ini masih family dengan saya. Oleh ayahnya ini, Man Husni dulu. Apa kata beliau? Beghelap beliau nih. Makan potran tak helap dan punten. Oh beghelap ki ya. Jalap mahelap le. Kene selelaken. Wes, sudah. Man Husni itu bilang begini. Cong. Ya dia. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kata beliau, dengan menyebut nama Allah. Ketika sudah menyebut nama Allah, sesuatu yang ada di bumi ini tidak bisa memberikan bahaya kepadanya. Dan sesuatu yang di langit tidak bisa memberikan bahaya kepadanya. Itu bacaan, Jong, kata beliau. Itu bacaan 3 kali pagi, 3 kali sore. Itu dari Nabi Muhammad. Terus gimana pengamalanmu dari bacaan itu? Kalau hatimu tidak pernah bersambung kepada Allah. Ayahnya ini. Saya mikir-mikir. Iya ya. Kan itu hanya ungkapan. Dengan menyebut nama Allah. Iya. Dengan menyebut nama Allah. Tapi seakan-akan itu kalimat itu perintah. Sebut terus nama Allah. Ingat terus nama Allah. Kalau itu sering diingat, maka sesuatu yang ada di bumi tidak akan dapat memberikan bahaya. Yang di langit juga tidak dapat memberikan bahaya. Maka ini nanti kalau sering disebut dan sering dikir, berarti kita sudah satu server dari malaikat. Satu server dengan malaikat. Satu frekuensi dengan malaikat. Dalam kitab Tambihul Muqtarin, Syekh Abdul Wahab Sya'rani menyatakan, kalau kita sering zikir, itu berarti sudah masuk kelompok malaikat. Maka kalau ada sesuatu yang tidak masuk akal terjadi dalam diri kita, sampean jangan pernah heran, karena sampean sudah satu server dengan malaikat. Contoh, ada program dari Ibu Nyai atau Bapak Bupati. Ini masuk akal pandai ya. Kalau zikir ini terus dilakukan, ternyata terjadi. Tidak masuk akal, ini kok bisa terjadi? Itu karena memang sudah satu server dengan malaikat. Saudara Muhammad, siap melanjutkan pengajian ini? Zikiran siap? Berapa bulan sekali di sini? 2 bulan sekali. Nah, itu yang resmi 2 bulan sekali. Monggo bacaannya jangan nunggu 2 bulan sekali. Jadi di rumah dibaca itu.
Siap? Iya, walau tidak banyak Ibu. Panjenengan di sini kan bacanya sholawat nariyah 4444, betul? Dulu itu sholawat nariyah itu bukan nariyah, Pak. Taziyah. Karena dari Imam At-Tazi. Terus kemudian diberi nama nariyah. Kenapa diberi nama nariyah? Karena ada seorang ulama, kalau tidak keliru, Imam Al-Qurtubi menyatakan kalau dibaca dengan jumlah 4444, dia akan menggapai hajatnya lebih cepat daripada api memakan kayu bakar, sehingga diberi nama nariyah. Walau sampean tidak nyampe 4444 di rumah, sudah tidak apa-apa, pakai jumlah terkecil saja. Setelah sholat 11, setelah sholat 11, enak 11 itu. Katanya rizkinya sama seperti hujan yang masih belum besar, rintik-rintik, tapi tiap hari. Sudah di mana-mana. Alhamdulillah, semoga terus istiqomah. Saya punya cerita tentang sholawat nariyah. Saya banyak cerita. Ada orang bernama Mat Bekri, sering ikut pengajian, kemana-mana ikut pengajian saya. Dia itu ikut sholawat nariyah tapi online, karena zamannya online sekarang. 4444 dibagi-bagi, kan ada kan? Itu pas dari anggotanya baca 120. Beliau itu pekerja kasar sebenarnya, tukang. Tapi kalau bacaannya belum nyampe 120, dia bilang sama orang yang mempekerjakan tuh, mohon maaf saya mau menyelesaikan sholawat nariyah walaupun saya tidak dibayar. Sering, kenapa? Khawatir dimarahi admin. Karena adminnya kasar. Siapa yang belum nyetor ini? Siapa yang belum nyetor? Akhirnya beliau kena penyakit, Bu. Terus kemudian dia itu punya teman namanya Ustadz Farid, munsyid sholawat seperti ini. Undangan ke Jakarta, setelah datang sampai di Madura, dia kecapean tidur. Tahu-tahu mimpi Mat Bekri itu gali kuburan. Akhirnya ditanyakan Ustaz Farid, kuburnya saya gini tak? Anu Bekri, kuburnya gula marin mati ya? Dia belum mati loh, belum meninggal. Tahu-tahu setelah itu ada suara keras, Mat Bekri cepat, sampean sudah ditunggu oleh Rasulullah. Nyata ini Bu, masih ada sekarang saksi hidupnya yang mimpin, sedang ditunggu oleh Rasulullah. Akhirnya bangun, kenapa? Ada notifikasi sering. Apa ini? Tahu-tahu kok rame, ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Mat Bekri meninggal dunia. Kenapa? Dia itu baca sholawat. Orang baca sholawat itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu sakanal Madinah. Nabi menempati Madinah. Fazala anhal maradu. Madinah itu asal tempatnya penyakit, tapi ketika Nabi datang ke Madinah, penyakit itu hilang. Wasarat mahrusatan bil malaikah. Akhirnya ketika Nabi datang ke Madinah, Madinah menjadi tempat yang dikelilingi oleh malaikat dan dijaga oleh malaikat. Pertanyaannya, fa kaifa idza sakana qalbak? Bagaimana andaikan Nabi itu datang dan bersemayam dalam hatinya sampean? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah.
jasadun tamakkana hubbu Ahmad fi qalbihi. Bila mana tubuh dan di situ ada hati yang cinta kepada Nabi Muhammad, sampai hatinya bersemayam nama Nabi Muhammad. Tallahi, tallahi, kata ulama, tallahi, demi Allah, annal ardo la tublihi, bumi malu akan menghancurkan tubuh itu dalam kubur. Wa barakatu mulazamati shalah wassalam ala nabi talhaqu bil waladi wa bi waladil waladi. Barokahnya istiqomah baca salawat atas Nabi, maka barokahnya itu akan diberikan kepada anak dan cucu-cucunya. Allah. Ayo istiqomah, jangan nunggu 2 bulan. Nah, resminya di 2 bulan sini. Di rumah istiqomah. Semoga bisa. Amin. Alhamdulillah. Tidak sampai 1 jam 2 jam kok. Coba kita itu kalau baca Quran loh Bu ya, 30 menit selesai 1 juz itu. Iya. 2 jam berarti kita dapat 4 juz. 4 juz. Scroll TikTok 3-4 jam itu. Tidak capek kita, senang scroll. Jari-jarinya tuh lentiknya itu sampai lemas gitu. Masya Allah. Jadi gue laku mon mate. Katanya kalau ahli torikot mon mate nggak nih kayak mon mate mon ahli torikot. Jadi walaupun ini nafasnya sudah dicabut katanya ini kaki aku lihat banyak sini. Jadi mon scroll TikTok aku laku mon mate. Saya ndak hoak loh. Innal abda sayamutu ala ma asya alaih. Hamba Allah itu kan akan mati dari pekerjaan yang sering dilakukan ketika hidup loh. Kata yang nunggu, yang merawat yang merawat sakit, Bu nyebut Bu. Kalau yang toriko Naqsyabandi kan begini. Allah, 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 Allah. Jadi waktu sakit dia Allah, 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 Allah. Dia mengeluh pun itu Allah. Itu Allah. Kata Ki Maimun Zubair, Allah itu, Allah, tulisan Allah itu 1 huruf saja dihilangkan, itu kembali kepada Allah. Allah, alifnya hilangkan. Lillah, lamnya hilangkan. Lahu, lamnya hilangkan. Itu Allah. Jadi sampean kalau menunggu pasien, maaf ya, jadi penunggu pasien, sampean jangan kasar-kasar. Nyebut kok asromonolog. Itu itu Allah. Itu berarti Allah. Kiri. Allah. Atau sambil talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus yang sakit berat bilang itu jangan suudzon, bukan tidak mau sama la ilaha illallahnya, kata ulama. Itu tidak mau kepada setan yang mengajak kafir. Pamucak pah mate mate murtad la tasubbul amwat, jangan pernah mencaci maki orang yang meninggal dunia. Udhkuru mahasina mautakum, sebut kebaikan-kebaikan orang yang mati itu, jangan dibuat fitnah. Kadang-kadang dibuat fitnah, mon manao dedih apa? Pocong. Bapak Ibu, hantu itu enggak ada Pak, kalau jin ada. Kalau di Indonesia kenapa banyak hantu? Karena perfilman Indonesia itu, mohon maaf, yang sering keluar film horor. Susana itu dulu masih belum mati jadi hantu. Sekarang sudah mati, tidak jadi hantu.
Kalau dulu kan sering diperkosa, mati, nuntut balas, keluar asap kuburannya. Ingin nuntut balas kepada yang memperkosa. Yang kasihan sama siapa? Tukang sate, bakso, kasihan, baksonya mang gitu. Sampai di mana? Film itu akan habis kalau ustadznya sudah keluar. Ustadznya keluar, baca ayat kursi. Susana bilang, panas. Ada boleh film. Hafal sampai saya. Hafal. Oh ya Allah. Dan sampean juga, Bu. Sampean tuh sering nakut-nakuti anak kalau enggak tidur itu. Shh, ada hantu. Tidur. Itu hantu. Maaf, ini ada keterangan. Saya mari di kaki. Nabi itu dulu pernah menggendong anak kecil, anaknya sahabat, terus kencing di tubuh Nabi itu, kan malu ayahnya, langsung digeret, ditarik anak itu. Apa katanya Nabi? La tasuramu, jangan menari anak sekaya itu. Tubuh saya, baju saya ini disiram air, najisnya hilang. Tapi siapa yang bisa menghilangkan kagetnya anakmu itu? Hantu. Wah, mau nyandeng betul. Wah, tinta tunggu. Hantu. Allah, bapak dateng. Wah, coba dateng lah. Trauma sampai sekarang kita kan trauma sama hantu itu. Ada orang mati baru mati itu, kita takut kan? Mau kencing takut, ini takut. Jangan pernah takut. Kita lebih hebat daripada hantu itu. Ya tapi maaf ya, wong hantu itu memang kita undang kok. Jin kan? Jin itu kita undang. Ayo kalau enggak percaya, sampean enggak mungkin sampai berpikir itu. Saya berpikir, bismillah. Sampean dulu kalau ngaji bidayah, kalau masih di kitab, kan tahu bahwa toilet itu ma'wal jin. Iya kan? Tempatnya jin itu kan toilet, hamam, jeding. Dulu itu kamar mandi itu pasti ada di luar rumah loh. Tanggi gak? Kan di luar rumah loh. Bahkan kalau Madura asli dulu. Maaf, masih kuno jadul. Tempat beraknya di sini, tempat bersusunya di sini. Akhirnya masuk ke kamar mandi. Yang namanya WC masuk kamar mandi, kan begitu kan? Dulu berpisah itu, di sini WC-nya, di situ tempat bersusucinya. Dulu saya alumninya. Setelah itu WC dan kamar mandi bersatu, masuk jadi satu, tapi di luar rumah. Sekarang masuk rumah, sekarang masuk kamar. Padahal WC, kamar mandi ma'wal jin, tempatnya jin. Berarti jin sudah ada di kamar kita. Ayo, coba sampean sempat enggak berpikir kayak gitu? Belum kan? Coba kalau kita, maaf ya, salah satu tata krama kita masuk, kalau kita mau qada'il hajah di WC itu, buang air besar, BAB, katanya jangan terlalu lama karena di situ tempatnya jin. Kan begitu kan? Tojo sepak maca koran kok rokokan. Loh, sekarang bahkan sudah dibuat sangat enak dengan modern. Kita cara bersucinya tinggal tidak usah semprot-nyemprot, sudah ada tombol, cret, dibersihkan sendiri. Nyiramnya ada tombolnya, cerat, bluk. Ininya cerat, dibersihkan sendiri. Kita pakai HP sambil lihat. Tadi malam karena kita ketinggalan terikat janji dulu, Bu. Iya kan, tersena-sena kan. Tapi kayaknya sudah akur loh, Bu, Davina dengan
Seorang nanya santri ajunan baca letak bate sepak pun. Dia masak ngurus pidato melon. Sombak. Jadi makin ning mobil nyongok Netflix. Iya. Davina. Ya kan kemarin kan tegang karena Sena ketahuan polisi. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Biar tambah tidak terlalu mendalam Senanya. Jadi kita begitu. Makanya makin banyak kan anak pekurang barokah. Jadi terima kasih kepada Ibu Nyai sebagai ketua tim penggerak PKK sudah mengajak ibu-ibu yang ada di sini untuk berzikir bersama. Karena tanpa ada wadah sulit untuk zikir kita. Apa pekerjaan kita? Iya, Bikon. Oh, kalau tidak ada acara seperti ini sulit. Ini karena lingkungannya ya, lingkungannya. Tadi ada bacaan. Kita males tadi macaro. Males. Tapi karena yang lainnya gerak bibir baca, ikut baca akhirnya. Oleh karena itu, tidak ada sekarang mikir-mikir ikhlas dulu kalau urusan ini. Kalau urusan syiar. Siapa yang bilang? Syabil Hasan Asyadili. A'linu bi ta'atikum idharan li ubudiyatikum. Kama yatadhahuru wairukum bil ma'asi. Sudahlah umumkan perbuatan baikmu tuh saat ini di akhir zaman. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang lain sudah mengiklankan, memviralkan perbuatan maksiat. Jadi perbuatan baik silahkan viralkan, tidak ada masalah. Yang ketiga, lesok iya. Yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sulit. Wa ahabba sukutol manzilah. Senang kalau dirinya itu walaupun tidak dihormat orang tidak ada masalah. Low profile. Saya ingat low profile itu seperti semangka ya Bu ya. Semangka itu kan di bawah itu. Tumbuhnya di bawah, berbuahnya juga di bawah. Diinjak-injak tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Tapi tidak pernah membalas walaupun diinjak-injak oleh orang, malah justru memberikan buah kepada orang. Itu semangka. Jadi walaupun dicaci maki, dibeginikan, dibully macam-macam, difitnah di mana-mana, kalau semangka tetap tidak pernah membalas bulian orang, tapi justru akan memberikan manfaat kepada orang. Tidak seperti kelapa. Kelapa itu kalau tidak tinggi tidak mau berbuah, sombong. Maka kalau orang mau ambil kelapa itu tidak ada yang sopan. Lepas yongkai ke atas, lepas yarek dot keger dok sengaja dok sangkar meleceh tak bela. Dibawa pulang ke rumah, akhirnya diberikan sama istrinya. Mau buat jajan deh, iya ini. Saya ndak gila mas, walaupun saya ndak cantik. Coba tampong ke lu. Saya lihat tampong kita centar nih. Apakah sampai di situ penderitaan Ustadz nyior? Tidak. Pangala parut empian kalau nang tenang iku kowe parut. Mari sini kepaki peres pedas kono. Ya Allah. Ampase buang, benih buang ban soromban paki kunceng tetangga. Kir. De tengah jam itu cocok. Saya nyama paten pakai kalah. Aduh. Pakai beri tepong, pakai mixer. Pai beri ning goning telur genteng retin. Allah. Pai sabak ke oven poton, Pak. War keluarnya celeng. Tidak sampai di situ penderitaannya. Pakai ingat lagi leting, pakai ketuk begini. Ya Allah, pai sorokakan ya Allah. Kasih musnan mulai gelak ya tuh ngiring sebelum kiamat ngiring sebelum kiamat ada tekakan sekali apa nyior tidak dimakan coba pada semangkana dos langsung ikakan
Jadi begitu. Untuk apa kita sombong? Wong semua itu adalah titipan dari Allah. Semua adalah titipan dari Allah. Kita ini dititipi. Yang paling enak itu, paling bijak itu seperti tukang parkir. Tukang parkir itu datang mobil seperti apapun, dia tidak pernah bahagia dan tidak pernah ngamuk. Kenapa? Karena dia sadar kalau ini hanya dititipi, bukan milik sendiri. Datang mobil Alphard terbaru, ndak mesem, dia biarkan. Ya dia benih tangan dia. Prit. Datang mobil 2 pintu, hebat, bukan mobil sport, apa? Pickup. Datang, ndak marah dia. Bukan milik saya. Diambil lagi oleh pemiliknya, ndak marah. Kenapa? Oh, bukan milik saya. Persis kita sebenarnya di dunia ini adalah kita adalah tukang-tukang parkir yang hanya dititipi oleh Allah. Semoga kita bisa menjaganya. Semoga kita bisa memaksimalkan nikmat itu sehingga kita nanti akan diberi tambahan nikmat-nikmat berikutnya. Tapi kadang nikmat ini sulit disyukuri karena kita kena penyakit sebenarnya, virus. Iya, virus. Virus penyakit mangga. Mana lagi? Mana? Kalau Nabi bukan mana lagi, ini lagi. Saya yang kaget itu dulu Nabi ya, pernah didatangi pengemis. Terus Nabi bersabda, saya hari ini tidak punya apa-apa. Tolong kamu hutang kepada orang, saya yang membayari. Ya Allah. Coba kalau sampean, wahai ibu-ibu yang para manajer yang hebat, datang pengemis tiap hari. Akhirnya kita marah, emosi. Terus sampean bilang, mohon maaf, tidak ada orangnya. Terus pengemisnya bilang, ini orang apa hantu? Kita itu sama-sama punya tata krama, sama seperti tamu, sama seperti tuan rumah. Orang yang punya rumah itu apa yang ada dikeluarkan kayak gini. Tamu jangan komplain. Apa yang diberikan? Makan. Apa yang diberikan? Minum. Itu sama-sama punya tata krama. Kita yang punya uang ngasih, nggak usah dibahas pengemisnya. Masih muda minta-minta. Kerja, nggak usah. Bilang aja, mohon maaf, selesai. Kikir. Sudah ya cari lebadan benar mah. Paham ya? Nah, sampean yang ada ini, yang hadir ini, mungkin sampean sekarang bukan orang hebat, tapi insya Allah panjenengan anak-anaknya akan menjadi orang hebat. Kenapa? Kalau panjenengan lebur kebagusan kan. Nabi Khidir itu dulu menghormat 2 anak yatim sampai dibangunkan tembok. Terus Nabi Musa tidak terima. Nabi Khidir, mulai tadi kita minta berhenti di rumah orang, tidak ada yang menerima. Sudahlah biarkan, biar dibangun sendiri. Apa kata Nabi Khidir? Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihah. Saya ini disuruh bangun tembok oleh Allah untuk menghormat 2 anak yatim ini. 2 anak yatim ini punya harta di bawah tembok sini, biar dipergunakan ketika dia sudah dewasa. Mengapa ini disuruh hormat? Karena ayahnya itu orang baik. Ternyata dalam tafsir bukan ayah sendiri yang baik, tapi ayah nomor 5. Puju ayah nomor 5, wakilah nomor 7. Kalau istilah Madura kan begini, anak di bawah anak kompoi, di bawah kompoi pio, di bawah pio kerepek, di bawah kerepek gerobak. Gerobak. Saya sudah tanya itu. Anak, kompoi, pio, kerepek, gerobak. Gerobak. Itu 5. Berarti gerobaknya bagus karena ayah nomor 5-nya bagus.
Sama seperti kiai, bunyai, semua ini menjadi seperti ini karena hasil ibadahnya para sesepuhnya. Al barakatul lati tahullu alal abna yakunu bi amalil aba. Allahumma shalli ala Muhammad. Barokah yang ada pada anak sampai jadi seperti ini, dihargai seperti ini, itu semata-mata karena hasil tapa beratanya atau hasil ibadahnya para sesepuh. Tidak bisa oleh tapa, mungkin tapa napa pak? Oh, mungkin ini lakon tapa, mungkin tapet, ngakan nih tapet, tedung nih tapet, betul? Tatajafa junubuhum anil madaji, itu namanya tapa. Jadi lambungnya itu jauh dari tempat tidur. Kalau kita kan enggak, nyelem dari tempat tidur. Jadi nanti kita itu dipanggil, siapa yang bangun malam? Ada tak norok? Siapa yang dermawan? Tidak ikut. Oleh karena itu perbuatan baik, kita jangan istiqomah dalam satu kebaikan, tapi istiqomah dalam banyak kebaikan. Sampean punya amalan istiqomah tiap hari 1000, tahu-tahu membantu tetangga, di tetangga itu punya acara, sampean sampai bacaannya itu tidak sampai 1000, tidak ada masalah, karena membantu orang juga ibadah. Jangan sampai marah-marah, gara-gara mbak ini bacaan saya tidak sampai 1000, tidak usah gitu. Gara-gara mbak ini saya bacaan Quran biasanya sehari 10 juz, ini baru 1 juz, itu pun juz marjan. Tidak usah gitu. Bantu orang juga ibadah, menemui tamu juga ibadah. Seperti saat ini sampean hadir ke pengajian juga ibadah. Sebentar lagi sampai ada orang hajat punya kepentingan, sampean bantu, itu juga ibadah. Ntar lagi sampean menidurkan anak yang masih kecil, itu ibadah. Semua ibadah, dan itu semua akan ada pahalanya dan kita ambil nanti di akhirat. Terakhir, leso ya. Hah? Korang nyongok YouTube wah. Ani kemancing burabuan jorak cotot tak belum ada. Aduh, alhamdulillah. Sekelangkong, tapi tak napa tak. Oh, ini nak. Allah, selalah. Lanjut lagi. Wastawat indahul mahmad wal madammah. Orang hebat itu yang nomor 4, dipuji, ya tidak terlalu bahagia, dicaci juga tidak terlalu marah. Saya punya cerita hadis ini. Nabi itu dulu dirubah namanya oleh bibinya. Muhammad itu kan bagus, Muhammad, orang yang dipuji. Itu akhirnya dirubah, dari saking jengkelnya sama Nabi Muhammad dirubah Muzammam, pakai zal, Muzammam. Muhammad orang yang dipuji, Muzammam orang yang dicaci. Wow, laporan semua sama Nabi Muhammad. Bibinya sambian, istrinya Abu Lahab itu mencaci sambian Nabi Muhammad. Apa katanya? Sambian itu Muzammam katanya. Apa kata Nabi Muhammad? Biar bibi saya itu marah sama Muzammam, bukan sama Muhammad. Saya sampai sekarang nama saya tidak berubah, Muhammad. Kan sama ada orang marah, pate. Ada kan? Anjing. Anjing, pate. Orang yang dimarahi, orang yang dicaci anjing, tidak marah, dia enak, santai. Kenapa? Wong saya bukan anjing. Berarti kalau saya marah berarti betul mengakui saya anjing. Coba bisa nonton? Tak bisa. Anu kik bodoh. Dan segelap bro, masuk ke perok tetet bro. Tapi sampean kalau bisa hebat. Kalau dipikir-pikir sampai 3 hari itu pun tidak apa-apa. Sampean kan tahu di hadis kan, yang tidak boleh menyapa berapa hari? 3 hari. Berarti kan dipikir-pikir. Iya, kok pakai pegel pada ada online lagi. Terus boleh atung set. Arwah merengo cak tedo. Engkok seko cak tangi tedo. Ya, gendeng kok. Yang mencaci maki setelah mencaci bisa tidur, bisa makan. Saya yang dicaci tidak bisa makan.
Kan bodoh saya memikirkan orang itu. Ya lezina. Terpikir sampai tolare selesai. Boleh, monggo enggak apa-apa. Jangan sampai begini, memaafkan iya, melupakan tidak. Cinta pertama. Macam tahun nawai. Cinta pertama, apa cinta pertama? Nah, oleh karena itu kita ini yang hadir pada hari ini, apapun kata orang, mak demam muslimat mata kare, sudah biarkan, lanjut, jangan dihiraukan, jangan dihiraukan. Kenapa? Ya biasa. Maaf, ini saya menghadap kemana yuk? Ke selatan atau utara? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya pinjam ini, tes. Masa mau diambil ini? Saya sekarang ceramah menghadap ke utara, sampean sekarang menghadap ke utara, betul? Ketika saya ceramah menghadap ke utara, saya fokus pada tugas saya. Tidak mungkin saya melirik atau melihat ke belakang, karena saya fokus. Tidak mungkin saya bisa ngerasani orang yang di belakang, karena saya fokus pada tugas saya. Tapi orang yang berada di belakang saya pasti akan mencari celah dan mencari kesalahan saya. Maka tukang kritik itu pasti pangkatnya berarti ada di belakang. Imshi fi thoriqillah, berjalanlah di jalan Allah. Wala tubali ahada, jangan hiraukan cacian orang, makian orang, cemoohan orang. Kenapa? Fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidha, karena setiap sesuatu pasti ada yang menyenangi, mencintai, dan pasti ada yang membenci. Saya punya istighasah di rumah, Bu, malam Jumat. Istighasah di rumah malam Jumat. Jamnya agak aneh, jam 12 malam. Tapi yang ikut ribuan, ada sekitar 2.000-3.000. Iya, di rumah. Banyak cacian. Kalau ada yang bawa air, wah, arajo lah. Wala nyembi aing. Kata saya, sudah biarkan. Apa yang terjadi? Sejak ngojak ini makin nyembi bul. Nyembi bedon aing surat juga. Sejak ngojak lembab. Jadi oleh karena itu sudah ya. Kenapa? Bisa saja orang yang mencaci maki kita itu memang disuruh Allah. Kok bisa? Karena dia tidak akan mungkin bisa mencaci kita kalau tidak diberi izin oleh Allah. Untuk apa? Untuk menguji kesabaran kita dan supaya kita menjadi orang hebat. Kenapa? Ombak yang besar akan melahirkan nahkoda yang hebat. Saya kalau undangan ke Sumeneb kan banyak pulau itu. Pakai perahu. Kalau saya tidak ingin takut, tidak pernah melihat ombak, melihat sama yang nyetir. Kalau yang nyetir rokokan, aman ini kata saya. Kalau lihat ombak besar, saya takut. Tapi saya lihat dulu nakodanya itu. Kalau nakodanya tenang-tenang, tidak ada apa-apa. Apa dia tidak takut sama ombak? Bukan tidak takut, karena tiap hari dia sudah. Jadi orang yang hebat itu selalu bertemu dengan tantangan, tapi dia kuat, strong, dan akhirnya dia lulus dan menjadi orang hebat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Leso enggak. Saya kira ini saya nggih Nyai 1 jam punya. Iya 1 jam. Mana 15 menit. Saya kira ini. Nggih. Cukup di dokter. Kak Hasyim Usnan beliau bilang cukup lek. Terima kasih. Ini Anda nanggung-nanggungan. Kak Hasyim Usnan ini ordal ring dedem ya. Jadi buat Bupati Kuper beliau cukup lek. Terima kasih Kak. Mana siapa segigir ban benda ya.
Engko Andi bodyguard. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.